Oke, di pertemuan terakhir kemarin, kita sudah sampai membuat arsitektur vision kecuali solution dan konsepnya ini, ya. Kecuali di solution dan konsepnya. Nah, untuk menawarkan solution dan konsep, itu kita harus punya dasarnya dulu ya, Bapak Ibu, harus punya dasarnya dulu. Jadi dasar sebagai baseline-nya tuh apa, seperti itu, ya. Sehingga kita bisa melakukan suatu restrukturisasi di organisasi serta merubah bisnis proses yang ada ya dengan adanya teknologi yang akan kita implementasikan di sekolah seperti itu. Karena seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa kita tidak bisa langsung jumping dari kondisi yang ada tanpa kita mengetahui apa yang kita miliki dan rencana ke depannya yang disesuaikan dengan visi misi dari organisasi tersebut atau institusi tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi itu biasanya kita harus paham tentang bisnis prosesnya, ya. Bisnis prosesnya seperti apa. Nah di sini kita membagi bisnis prosesnya itu ada bisnis inti dan pendukung, ya. Bisnis inti dan pendukung. Nah ini kebetulan yang menjadi contoh di sini itu adalah suatu perusahaan training, ya. Suatu perusahaan training, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi inti dari ini kebetulan sederhana, mungkin dalam hal ini mungkin lebih kompleks di sekolah ya. Tapi ini adalah contoh perusahaan training ya. Perusahaan training itu bisnis prosesnya ada intinya adalah mengembangkan produk dan mengembangkan training dan sertifikasi. Sedangkan pendukungnya dia lebih ke arah oh iya, oke saya rekam ya. Oke, jadi saya ulangi jadi di dalam suatu perusahaan ini ya, dalam suatu perusahaan ini itu dia itu ada dua bisnis intinya, yaitu pengembangan produk dan pengembangan training dan sertifikasi. Pendukungnya itu pengembangan sumber daya. Kalau di sekolah mungkin bisnis prosesnya lebih kompleks ya, lebih banyak gitu loh. Nah di dalam pengembangan training ya di sini itu terdiri dari pengembangan training, kemudian memasarkan training, kemudian pelayanan training, kemudian juga pelayanan sertifikasi. Ya. Jadi kalau kita klik di dalamnya, bisnis intinya pengembangan training itu adalah mengembangkan training, hasil trainingnya kemudian dipasarkan, kemudian dia juga ada bisnis layanan training yaitu menerima peserta training. Ya. Nah peserta trainingnya itu juga diberikan layanan untuk sertifikasi seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Di pengembangan training ini itu ada buat silabus ya, membuat konten, kemudian juga dia cari instruktur yang tepat ya. Ini mungkin mirip dengan sekolah ya. Kemudian juga ada pengembangan kerjasama, jadi mungkin tidak semuanya instrukturnya itu kita hire sebagai full time semua, mungkin kita kerjasama dengan universitas atau juga dengan perusahaan yang bersertifikasi dan sebagainya. Ya. Di dalam pengembangan silabus ini adalah
intinya, prosesnya ini. Ya. Waktu kita mengembangkan silabus, itu apa yang dilakukan? Sama seperti ini adalah bisnis proses di lembaga training ya. Jadi dia ngembangin silabus, dari silabus ini adalah orang-orangnya yang terlibat. Yang menerima dan menalaah kebutuhan silabus itu adalah topnya, umpamanya manajernya ya, manajernya. Kalau ini mungkin wali kelasnya gitu kan. Kemudian ini yang bertanggung jawab menugaskan untuk mempersiapkan data dan bahan yang dukung terikat ini adalah orang yang ditugaskan. Jadi setelah menerima dan menelaah kebutuhan silabus, menugaskan untuk mencari data dan bahan dukung terkait. Setelah itu menyiapkan data dan bahan dukung terkait, itu dilakukan oleh training staff. Setelah disiapkan, ya, setelah ditugaskan, kemudian sudah disiapkan, baru dia menyusun silabus trainingnya. Setelah menyusun, kemudian diperiksa sama atasannya. Ya. Kemudian setelah oke, baru dipublikasikan, kalau tidak oke, dikembalikan. Nah ini kira-kira ini mulai dan berakhirnya sampai pengembangan silabus training itu selesai. Ya. Begitu juga untuk kegiatan lainnya, ya, pelayanan training. Pelayanan training itu ada apa saja. Kalau pesertanya sudah ada kan berarti harus disiapkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi. Ya. Dan apa yang dilakukan selama mempersiapkan training tersebut? Ini dibuat bisnis prosesnya seperti ini. Ya. Apa saja sih yang dilakukan untuk mempersiapkan training? Ruangannya, kapasitasnya sudah sesuai atau belum? Koordinasi modulnya udah dicetak belum? Kemudian menetapkan ruangan, mengkoordinasikan jadwal dan sebagainya, ini adalah bisnis proses untuk mempersiapkan training. Pengajarnya sudah ada atau belum dan sebagainya. Kemudian ini adalah pelaksanaan trainingnya juga bisnis prosesnya seperti ini. Ya. Ini mungkin mirip dengan Bapak Ibu, kalau mulai mengajar apa saja step-stepnya yang Bapak Ibu harus siapkan. Nah dari kegiatan-kegiatan ini, ya, Bapak Ibu semua, dia akan menghasilkan data. Ya, otomatis untuk memasarkan mungkin perlu aplikasi kan, karena untuk memasarkan itu nanti menghasilkan data yang kita bisa digital, sudah dalam bentuk data digital ya. Kalau kita pemasarannya dari kegiatan proses ini, kegiatannya itu adalah memasarkan, pasti ada menghasilkan suatu data. Cari customer, ya, data list customer, kemudian juga siapa saja dan sebagainya, itu perlu suatu tool supaya datanya terorganisir, tidak hanya dipegang satu orang saja. Sehingga kita perlu aplikasi untuk marketing, umpamanya ya pakai sosial media atau juga website, ya, itu adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian dalam pengajaran juga perlu adanya bagaimana mendistribusikan materi. Itu tentunya kita perlu tool juga ya, supaya kita bisa monitoring tuh. Kalau sebelumnya proses assessment, monitoring siapa yang akses materinya, siapa yang sudah mengerjakan tugasnya, itu dilakukan secara manual. Tetapi kalau jumlah peserta trainingnya itu makin besar, maka kita perlu suatu tool, seperti contohnya LMS. Nah, aplikasi-aplikasi ini tentu perlu teknologi, gitu kan? Perlu teknologi. Nah, teknologi apa yang dibutuhkan di sini, gitu? Ya. Umpamanya di sini adalah perlunya jaringan, ya. Perlunya jaringan agar mendukung pembelajaran di tempat training tersebut. Nah, supaya kita tahu bahwa sistem backup ini penting karena kemarin sempat disampaikan oleh salah satu mahasiswa di sini bahwa bisa saja kalau umpamanya itu terjadi suatu kegagalan dalam satu ISP, maka masih ada backupnya. Seperti itu. Kemudian dari sisi
teknologinya, ya. Bagaimana arsitekturnya. Ya. Kemudian dari sisi katalognya. Jadi standarnya seperti apa, ini standarisasi saja ya. Tetapi yang penting adalah nanti jaringannya seperti apa, teknologi di dalamnya perlu apa saja. Ya. Kalau di ruang training mungkin kita perlu komputer di suatu ruangan, ya. Kemudian juga nanti perlu server. Nah servernya ini apakah ditaruh di cloud, apa ada yang ditaruh di on premise gitu. Nah, sekolah juga kayak gitu. Jadi teknologinya apa yang dibutuhkan? Kalau di sini kebanyakan yang dibutuhkan jaringan internal, ya, kemudian juga server yang untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah itu prosesnya seperti itu. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membuat kita sebelum sampai ke sana, kita perlu melakukan suatu assessment ya, atau mencari gap analisis. Nah, saya belum ada untuk hitungan untuk mencari gap ya, mencari gap di education ya. Mungkin tadi tugas Bapak Ibu bagaimana metode yang digunakan untuk melihat melihat gap dari kebutuhan ke depan dan kondisi sekarang. Yang saya punya ini adalah untuk industri. Mungkin saya presentasikan dulu apa itu gap analysis, sehingga nantinya kita bisa mengisi solusi yang kita bisa tawarkan di sini. Ya, karena ini kan masih kosong ya, solusinya masih kosong karena apa ya? Kita belum tahu apa yang kita butuhkan, seperti itu. Oke, dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing dulu mungkin. Nah, dari penjelasan saya sudah kebayang ya. Ujungnya adalah Bapak Ibu mampu membuat arsitektur teknologi untuk di sekolah itu apa berdasarkan kegiatannya, dari bisnis prosesnya bagaimana di sekolah. Dari situ nanti dia akan menghasilkan data ya, data absen dan sebagainya. Yang sekarang ini umpamanya masih manual, sekarang kita perlu satu aplikasi sehingga data-data yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut itu bisa kita manfaatkan nantinya ke depannya untuk berbagai kebutuhan. Nah, aplikasinya salah satu mungkin aplikasi pembelajaran kayak LMS atau juga aplikasi lainnya dan sebagainya. Tetapi sebelum kita menentukan aplikasi-aplikasi tersebut, Bapak Ibu sudah tahu proses bisnisnya, ya, proses bisnis di sekolah seperti apa, sehingga dari situ nanti Bapak Ibu tepat menentukan aplikasinya sehingga kebutuhan teknologinya yang dibutuhkan untuk sekolah tersebut itu juga tidak over, tidak juga under, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin. Izin tanya Pak Andri. Ya, silakan Pak Steve. Jadi ini disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah berarti Pak ya? Ya, as is-nya apa? Bapak Ibu kan tentunya tidak di dunia era disrupsi sekarang di industri 4.0 ini kan itu adalah kondisi sekarang seperti apa. Tetapi kan ada keinginan dengan melihat gap-nya nanti itu harus ada suatu lompatan ya. Lompatan dalam menciptakan suatu lingkungan belajar yang dibutuhkan untuk generasi kita ke depannya. Seperti itu sih Pak. Kita akan ukur dulu kondisi yang sekarang seperti apa, kemudian itu nanti kita mau seperti apa gitu pasti.
Oke, bisa menjawab pertanyaannya, Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, sebentar. Oke, nah untuk ini ya Bapak Ibu, salah satunya adalah kita mengukur kematangan ya, atau maturity model untuk mengakses penggunaan ICT di sekolah. Ya. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa bantu saya mencari tool ya. Tapi saya cerita dulu yang ada di industri saat ini. Nah, di sini salah satu tool ya yang digunakan di industri yaitu namanya Siri ya, SIRI, Siri maturity. Dan yang di education nanti Bapak Ibu coba diskusikan bagaimana mengukur kematangan daripada suatu organisasi di dunia pendidikan dalam bertransformasi menjadi sekolah digital. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ini adalah websitenya.
Tapi ini untuk industri manufacturing ya Bapak Ibu ya. Jadi SIRI itu singkatan dari Smart Industry Readiness Index. Smart ini Singapura ya. Kalau kita namanya INDI 4.0 tapi untuk industri. Nah, Manufacturing is on the brink of a new age. Industry 4.0, the coming together of the digital and physical worlds, will transform how products are created, how supply chains are managed, and how value chains are defined. For companies, Industry 4.0 could provide greater flexibility, efficiency, and speed. To help companies start, scale, and sustain their Industry 4.0 initiatives, we have launched the Smart Industry Readiness Index. The index has 3 layers that represent the 3 building blocks of Industry 4.0: process, technology, and organization. Within these 3 building blocks, there are 8 pillars of focus and 16 dimensions. For process, Industry 4.0 can integrate processes across operations, supply chain, and product lifecycle. For technology, if we view a facility as a human body, then automation is the muscle, connectivity is the nervous system, and intelligence is the brain. For organization, it is about talent readiness, the people, and structure and management, the company's processes and systems. Across 16 dimensions, companies will use an assessment framework to assess where they are across 6 bands. The Smart Industry Readiness Index is a diagnostic tool to help companies develop awareness and to also figure out what gaps there are in their adoption journey for Industry 4.0. It provides a framework for a common language across different industry sectors and across companies of different sizes. We hope that this index will help companies take the first step in their Industry 4.0 transformation journey to become smart factories, smart companies for the future. In Dongxia Food Industry, we feel that the index is a very useful tool because it breaks down the abstract concept of Industry 4.0 into 16 dimensions, making it simpler for us to understand and visualize. We are able to identify where we are today, which band level we want to achieve in the short term, mid term, and long term. With the help of this index, we are able to come up with more comprehensive proposals when applying for grants from government agencies like Spring Singapore. The Smart Readiness Index is comprehensive and relevant to all industries, including aerospace. And we look forward to working with our members on the adoption of this index and Industry 4.0. Seperti yang tadi disampaikan, jadi ini adalah semacam tool ya untuk menentukan arah kita dalam melakukan suatu journey di industri 4.0. Tetapi ini di manufacturing ya, di manufacturing itu sudah diimplementasikan. Jadi dia ada namanya prioritization matrix. Jadi apa sih kenapa kita perlu melakukan suatu assessment ya, kesiapan ya. Perlu melakukan
assessment kesiapan ya, karena supaya industri itu tahu arahnya ya, mau kemana. Di sekolah juga seperti itu, karena di sekolah-sekolah banyak sekali ditawarkan produk-produk untuk sekolah ya, dari smart board, kemudian juga absensi dan sebagainya ya. Tetapi kalau tidak ada perencanaan, kita nggak jelas mau kemana nih, sekolahnya mau dibawa kemana gitu loh. Nanti bagaimana teknologi-teknologi yang sudah ada itu bisa diintegrasikan. Nah, jadi assessment ini itu untuk kita sebagai initiate dalam melakukan journey transformation. Ya, tadi yang seperti yang saya bilang bahwa transformation dengan change itu tidak sama. Ya. Kalau change berubah itu kita bisa kembali dari satu state ke state yang lain gitu loh. Berbeda dengan kita bertransformasi. Bertransformasi itu seperti sekarang Bapak Ibu semuanya memakai listrik ya peralatannya. Kemudian Bapak Ibu ingin kembali lagi pakai kayu gitu loh untuk aktivitasnya gitu. Itu kan agak susah ya. Nah, jadi readiness ini adalah untuk menentukan kita dalam melakukan satu perjalanan transformasi, dalam melakukan strategiknya, melakukan perubahan struktur organisasinya, kemudian nilai dari sekolah tersebut, nilai dari sekolah itu ada suatu value chain adalah suatu nilai yang terus-menerus ada, ya, dan model bisnisnya. Tadi yang sempat disinggung, kalau di manufacturing itu ada 3 domain, ya. Ada 3 domain bahwa terdiri dari proses, teknologi, dan organisasi. Ini sebetulnya sih menjadi jargonnya industri 4.0 di mana-mana, bahwa dalam melakukan transformasi digital itu ada 3 hal penting yang harus kita consider, yaitu people, proses, dan teknologi. Jadi people itu adalah di organization di sini. Nah, di dalam suatu proses tadi sudah dijelaskan ya, ada operation ya, itu ada yang berhubungan dengan vertical integration, itu maksudnya di dalam pabrik kita ya. Itu vertical integration dari atasan, produksi dan sebagainya, marketing, itu kan dari atas ke bawah. Instruksi nih, kamu lakukan ini ya. Kegiatannya itu dari top to bottom gitu. Sedangkan supply chain itu berhubungan dengan vendor-vendor yang berhubungan dengan kita ya, supplier dan sebagainya. Di sekolah kan juga ada ya, yang mensuplai kebutuhan sekolah, kapurnya, spidolnya, penghapusnya, mungkin ada seragam, ada sepatu. Nah, itu adalah supply chain-nya gitu, si horizontal integration. Bagaimana kita mengintegrasikan, kalau sebelum barang kita habis, raw material di pabrik itu habis, itu secara otomatis sudah terhubung ke vendornya supaya mensuplai kebutuhan material kita. Kemudian juga life cycle produk. Life cycle itu adalah berapa lama sih produk tersebut itu bisa terus ada gitu. Umpamanya kayak produk handphone itu cepet banget life cycle-nya ya, nggak nyampe 2 tahun kali ya. Mau produk Samsung berapa gitu, nggak nyampe 2 tahun nanti muncul produk baru lagi. Atau iPhone sekian, itu nggak nyampe berapa tahun. Nah, itu life cycle namanya ya. Life cycle dari produk itu kan, untuk menghasilkan produk itu kan kita membutuhkan biaya ya, melakukan development atau juga melakukan riset dan sebagainya. Kemudian dari sisi teknologi itu ada automation, ini sama ya. Ada level operasional, shop floor, enterprise, dan facility. Connectivity yang berhubungan bagaimana menghubungkan, tadi sudah disebutkan ya. Connectivity bagaimana menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain itu pakai apa. Kemudian intelligent ini adalah bagaimana kita brain-nya. Kemudian dari talent readiness itu ada workspace, learning and development ya. Jadi kita bagaimana menyiapkan orang-orang di tempat kita
suatu lingkungan bekerja yang nyaman dan selalu mendevelop orang-orang tersebut sehingga selalu tercipta orang-orang yang menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Leadership kompetensi, bagaimana kita melatih mereka agar punya jiwa leadership, ya. Kemudian struktur dan manajemen ini adalah inter dan intra company collaboration dan strategik dan tata kelola dan governance tata kelola. Nah, kita akan mengukur ke 16 area ini, ya. Cara mengukurnya gimana? Nah, ini adalah nilai-nilai yang harus kita berikan, ya, ke dalam setiap field ini, ya, suatu area ini. Vertical integration, kemudian juga ini adalah untuk vertical integration, untuk horizontal integration, itu ada nilai-nilai dan ada definisinya. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu belajar dari sini bisa mengembangkan suatu assessment matrix, ya, untuk institusi pendidikan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan atau juga belajar dari suatu tool yang ada untuk melakukan suatu assessment di tempat Bapak Ibu. Ini juga sama, ini untuk integrated life cycle-nya, ini untuk automation-nya, untuk shop floor, untuk enterprise, dan juga untuk intelijen. Ya, sama. Ya. Kemudian untuk connectivity juga ada shop floor, connectivity, dan facility. Untuk intelijen juga ada shop floor, enterprise sama dengan facility. Untuk organisasi juga sama, untuk talent readiness itu ada workplace learning dan juga ada leadership kompetensi. Untuk struktur dan manajemen pilar itu ada inter dan intra company dan strategic and government dimension. Ini adalah nilai-nilai yang diberikan ke dalam setiap, di mana di sini ada penjelasannya. 0 itu umpamanya communication dan information sharing dengan tim terjadi pada informal basis, dan seterusnya, ya. Jadi kita kapan ngasih nilai 5, kasih nilai 1, nilai 2, itu ada dasarnya. Ya. Ini adalah kenapa kita memberikan nilai 3, oh ternyata formal channel are established to allow team to work together on the discrete atau one-off task dan end project. Jadi kita kasih nilai 2 di dimensi ini, di field ini, di area ini kita kasih nilai 3 dan sebagainya. Sehingga kita nanti akan mendapatkan suatu grafik, ya, berdasarkan isian 16 area tadi. Kita bisa melihat, kita bandingkan antara industri di tempat kita dengan kondisi kita sekarang, ya. Jadi nanti ada pilihannya. Ini adalah industri sejenis, ya, mau di education, di mana yang garis ini the base-nya, ini rata-ratanya, ini the worst-nya, dan kita ada di mana. Gitu. Apakah kita ada di bawah rata-rata, atau kita di atas the base-nya, atau kita rata-rata di industri tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengisi, kemudian kita juga ada namanya menghitung gap, ya, awareness, untuk mengimplementasikan orang aware, rata-rata orang aware, ya, di lead-nya ini. Ya. Kita menghitung lead-nya ini. Orang aware tapi implementasinya masih zonk, ya, karena orang nggak tahu mau mulai dari mana. Ya. Di manufacturing seperti itu. Ini ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu, mungkin juga sekolah-sekolah lambat dalam mengadopsi industri 4.0, ya. Karena salah satu hambatannya itu adalah lack of the effective strategiknya, itu nggak ada yang efektif, ya. Jadi kekurangan dalam mencari suatu strategi yang efektif. Karena ya tadi tidak ada planning dan tidak tahu kita harus ngapain. Nah, untuk itulah kita perlu melakukan suatu assessment. Nah, di sini kita di industri itu kita menggunakan kondisi sekarang,
efeknya ke perusahaan kita seperti apa, kemudian objektifnya bagaimana, kemudian kita bandingkan dengan industri sejenis yang disebut dengan TIR ya. Ini singkatannya ada today's state, impact to bottom line, essential business objective, dan reference to broader community. Dari kita mengukur kondisi kita sekarang, kemudian dibandingkan dengan industri sejenis, di sini kita bisa tahu bagaimana memulai, meningkatkan, dan juga sustain ya, keberlanjutan daripada transformasi journey kita ke depan. Nah, jadi untuk melakukan suatu journey transformation itu tidak bisa langsung, tapi kita perlu melakukan suatu riset dulu, melakukan suatu observasi dulu. Kemudian ada partner-partner yang memang mempunyai visi yang sama, ya. Kemudian kita kembangkan, kita buat suatu pilot project yang paling cepat dan tanpa biaya. Kemudian kita launching untuk menunjukkan bagaimana proses transformasi tersebut. Jadi ini adalah suatu quote ya, kenapa banyak industri itu gagal dalam mengimplementasikan digital transformation, karena mereka tidak punya helikopter view-nya ya. Helikopter view-nya atau juga roadmap-nya ya, yang menghandle bisnis proses, teknologi arsitektur, organisasi challenge ya. Sehingga dengan logic ini, model assessment dengan prioritization matrix ini membantu perusahaan memahami di mana untuk mendiagnosa selanjutnya, merancang dan mengimplementasikan industri 4.0 dengan suatu skala tertentu. Nah, ini disebut dengan tier ya, today, impact to bottom, essential, and then juga reference ya. Ini adalah hitungannya ya. Itunya adalah biasanya kalau di industri itu kita lihat cost-nya berdasarkan KPI-nya dan juga yang paling dekat ya, proximity faktornya. Jadi ada 10 di industri itu biasanya ada 10, kita hitung cost-nya dulu. Di industri itu biasanya ini adalah cost-cost yang berimpact yang paling berimpact dari pengeluaran industri. Kalau di sekolah tentunya juga ada ya poin-poinnya, apakah gaji, depresiasi, gedung, fasilitas, kemudian juga ini labor digaji, kemudian ada maintenance, biaya maintenance, biaya consumable ya, kalau sekolah mungkin spidol atau juga kertas dan sebagainya, atau juga tinta, printer dan sebagainya. Nah ini cost-nya ini kalau di industri ini yang paling biasanya paling dominan ya. Ini kita akan hitung cost profilnya dikali dengan weight-nya ya. Weight-nya di sini. Kemudian kalau yang KPI itu kita ada di sini ada 4, productivity, speed, flexibility, dan quality. Nah mungkin nanti kalau di sekolah mungkin bukan ini ya, mungkin productivity masuk, tapi kecepatan bukan nih. Ini kalau zaman sini adalah time to market dan time to delivery. Mungkin di sini kalau sekolah performan dari sekolah itu mungkin itu di productivity, quality ya, quality lulusan ya. Kemudian juga efisiensi mungkin dan juga sebagainya. Nah ini kita menghitung productivity dari sekolah tersebut. Jadi dari quality, flexibility, dan speed, maka kita bisa memberikan nilai kepada KPI tersebut, di mana ini 0, 1, atau 3, sama seperti cost profile tadi. Kemudian dengan industri sejenis, ini juga kita berikan suatu nilai ya. Ini untuk melihat gap between
company dan current state ini yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini bobot-bobotnya itu kita bisa tentukan di sini. Ya. Bobot untuk cost berapa, bobot untuk K ini berapa, bobot untuk proximity seperti apa. Nah, dari situ nanti kita akan hitung ya dalam bentuk matrik ya. Yang meliputi tadi assessment matrix score, cost profile, kemudian juga KPI kategori. Nah, ini di sini adalah input-input yang dimasukkan tadi oleh kita, ya, yang 16 domain tadi itu sebagai matrix score. Ya. Kemudian di sini adalah cost-nya yang paling besar apa, berapa persen. Kemudian juga kita rencananya mau membuat strategiknya untuk jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Kemudian KPI-nya kita pilih beberapa, ya 5 yang menentukan kita KPI organisasinya itu apakah efisiensi ruang kerja, efisiensi inventory, atau juga keamanan, safety atau sebagainya. Ya. Ini kita tinggal pilih. Dari situ nanti kita akan hitung nilai-nilai tersebut di total sehingga kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan untuk jangka pendek. Kalau kita di sini adalah jangka pendek. Apa yang kita lakukan untuk jangka panjang? Kalau kita pilih di sini adalah tactical. Dan juga apa yang kita lakukan untuk jangka menengah umpamanya. Kebalik ya. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan nilai-nilai tersebut dari 16 area tersebut yang meliputi cost factor, KPI faktor, dan proximity faktor. Ini kemudian kita normalize, ya, ini kita normalize datanya, kemudian kita tentukan ini nilai strategiknya, bobotnya untuk setiap kategori, nanti kita akan dapatkan nilai-nilai tersebut dan kita mengambil satu dari setiap domain, satu dari proses, satu dari teknologi, dan satu dari organisasi. Kemudian satu lagi diambil dari nilai tertinggi dari 16 domain tersebut, 16 objek tersebut. Jadi ambil satu dari proses, ambil satu dari teknologi, ambil satu dari organisasi, kemudian ngambil satu dari nilai yang tertinggi, sehingga menghasilkan strategik ini harus kita lakukan gitu. Strategik ini yang kita harus kita lakukan. Oke, mungkin itu secara umum ya, Bapak Ibu mungkin bisa mempelajari dari cara menghitungnya ini. Di sini saya sudah buatkan matriksnya ya. Tapi ini untuk industri ya, untuk sebagai reference. Nah, tugasnya minggu ini adalah Bapak Ibu mencari suatu framework ya untuk menghitung kematangan atau juga kesiapan ya, readiness assessment untuk sekolah. Itu apa saja sih parameternya? Mungkin Bapak Ibu bisa nanti minggu depan mempresentasikan apa yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini untuk reference saya akan tempatkan di e-learning sebagai reference Bapak Ibu. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu untuk tugas yang akan dibuat untuk minggu depan agar bagian ininya bisa terisi. Agar bagian strategiknya ini bisa terisi. Tapi bukan menggunakan framework ini ya. Ini karena framework ini untuk manufacturing. Ini hanya contoh. Contoh, nanti saya akan share materi ini dan juga matriksnya ini saya akan share ke Bapak Ibu. Tapi ini untuk manufacturing. Nah, tugas Bapak Ibu adalah untuk mencari dan juga melakukan assessment kesiapan dari sekolah Bapak Ibu dalam melakukan satu transformasi digital. Dari situ strategiknya akan keluar. Ya. Strategi apa yang Bapak Ibu harus gunakan. Oke, ada pertanyaan mungkin silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cek. Ya, silakan Pak.
Adi. Cek. Ya, silakan Pak. Halo? Kalau cek suara saya ada Pak. Sudah, ya. Terus kita berarti kan bikin matrix gitu ya. Pak, dideketin lagi Pak, Adi agak. Oh jangan, saya copot aja ininya Pak. Oh ya. Nah, cek masuk suaranya Pak. Ya, silakan Pak. Oh tadi gangguan di headsetnya berarti. Tugas kita kan bikin matrix nih Pak. Matrixnya ini nantinya kita mengukurnya, pertama batasannya dulu nih Pak. Batasannya matrix yang kita ukur lebih ke bagaimana kesiapan sekolah gitu ya untuk lebih ke digital transformation-nya tadi Pak ya kalau nggak salah ya. Betul. Soalnya ini kan luas banget gitu kan tadi kalau yang bahas tentang industri kan itu kan cakupannya luas banget. Terus model nanti penilaiannya itu, assessment-nya itu kita nantinya itu alat matrix yang kita buat itu digunakan untuk assessment kita langsung atau modelnya survei atau gimana ya Pak? Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa mencari beberapa paper yang berhubungan dengan readiness atau juga maturity assessment untuk education sector, Pak. Nah, saya waktu itu sempat ketemu cuman lupa. Nah, ini contohnya Pak. Ini adalah bagaimana melakukan suatu assessment kematangan ya, untuk suatu sekolah gitu Pak. Waktu itu saya ada yang bagus apa ya, yang inilah, tapi saya lupa teaching materi. Jadi di sini ada beberapa macam sih Bapak Ibu ya. Jadi ada dari sisi teknologi ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa lihat dari teachingnya. Dari teachingnya, teaching maturity model ya. Jadi mengetahui kematangan daripada model pembelajaran ya. Tetapi yang kita lakukan adalah yang kita butuhkan adalah melakukan suatu assessment kematangan dari sekolah Bapak Ibu dari sisi transformasi digital, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada berbagai macam maturity, tapi yang saya ingin Bapak Ibu cari itu adalah suatu model untuk mengukur kematangan sekolah Bapak Ibu dalam melakukan transformasi digital. Di sini ada beberapa macam maturity, ada tentang mengukur personal learning ya, personalization of higher education, ada yang mengukur tentang mengukur model pembelajaran, ada juga yang mengukur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, gitu Pak. Nah, yang saya minta adalah suatu model untuk mengukur kematangan dari sekolah dalam bertransformasi di era industri 4.0. Kayak gitu Pak Adi. Bapak Ibu silakan cari ya suatu model ya. Kemudian dari situ nanti Bapak Ibu coba menggunakan model itu untuk mengukur sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu bukan membuat, tapi mencari suatu model yang bisa digunakan untuk melakukan suatu assessment di sekolah Bapak Ibu dalam bertransformasi menjadi sekolah digital. Seperti itu Pak. Paham nggak maksudnya? Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Ya Pak, silakan Pak Reminis.
Berarti Pak, kita mencari modelnya, tapi dalam bentuk jurnal gitu Pak ya? Betul, jurnal atau apapun, atau juga suatu tool, kemudian Bapak Ibu coba implementasikan, mengisi ya, melakukan suatu assessment dari sudut pandang Bapak Ibu tentang sekolah Bapak Ibu sekarang kayak gitu. Berarti pokoknya tentang education gitu Pak ya. Kita belum memastikan dulu itu sesuai dengan sekolah kita atau gimana dulu Pak ya? Ya betul, tapi cari model maturity assessment ya, satu assessment. Kalau yang saya kasih contoh tadi kan untuk manufacturing ya Bapak Ibu ya. Nah, yang Bapak Ibu cari adalah untuk sektor education gitu. Karena kalau saya menggunakan model ini itu nggak terlalu cocok untuk sekolah. Karena ini memang untuk education. Karena kalau Bapak Ibu lihat yang dilakukan suatu assessment kan dari sisi operasional, supply chain, product life cycle, gitu-gitu kan, automation. Ini kan nggak cocok untuk di sekolah kalau diimplementasikan kayak gitu. Nah, saya minta Bapak Ibu mencari model yang cocok untuk melihat kematangan atau kesiapan sekolah Bapak Ibu dalam melakukan satu transformasi sehingga dari situ menghasilkan suatu strategik yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah seperti itu. Dicari dulu modelnya, model untuk mengukur kematangan dari sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini kan tadi readiness ya, suatu readiness. Ntar saya tutup dulu, ini agak berat komputer saya, kebanyakan window-nya. Kalau di sini kan untuk kalau Bapak Ibu lihat ya, mungkin Bapak Ibu bisa download, ini saya share aja. Kemudian insight report. Cuman ini manufacturing ya Bapak Ibu, jadi agak kurang pas. Jadi saya minta Bapak Ibu mencari suatu model untuk mengukur kematangan atau kesiapan sekolah ya, dalam melakukan satu transformasi. Nah ini tapi gambarannya kalau di manufacturing seperti ini. Its next revolution. Industry 4.0, the convergence of the digital and physical worlds is upon us. To help companies start, scale, and sustain their Industry 4.0 initiatives, we launched the Smart Industry Readiness Index in 2017. Across the 16 dimensions of the index, companies are able to use the assessment matrix to evaluate their facilities. In recent years, the understanding of Industry 4.0 amongst manufacturers has grown rapidly, but the pace of adoption is lagging. To boost adoption, companies must first prioritize Industry 4.0 areas to focus on. Therefore, we've established 4 key principles of prioritization. Today's state: understanding the current state of your manufacturing facility. Impact to bottom line: focusing on areas with the greatest impact on your profits. Essential business objectives: identifying areas best positioned to bring success to your strategic goals. References to the broader community. Gleaning insights from the best in class. The tier framework helps to ensure that all critical considerations are assessed, guiding companies to target high impact areas.
To translate it into practice, we have developed the Prioritization Matrix, a management planning tool that identifies the highest impact index dimensions. Our research shows that those who succeed holistically tackle business processes, technology architecture, and organization challenges. With this logic, the prioritization matrix helps companies understand where to further diagnose, design, and ultimately implement Industry 4.0 at scale. The prioritization matrix requires 3 key inputs. First, the assessment matrix score. This helps the tool understand the current state of the facility. Second, the facility's revenue cost profile. This allows the tool to factor in the bottom line impact. And third, the company's key performance indicators to align with their strategic directions. The algorithm references hundreds of case studies to prioritize Industry 4.0 focus areas. Manufacturers can also identify relevant digital levers to implement in their facility. As a medium-sized enterprise with limited resources, it is especially important that we invest our time and effort in the right areas. For a company like Infineon that has embarking on Industry 4.0 plans, the prioritization matrix serves as a useful tool to help us review whether our ongoing efforts are in the right direction. The digitalization of manufacturing presents many exciting growth opportunities for both companies and employees. The Singapore government is keen to partner organizations big and small to benefit from what Industry 4.0 can offer. This is why we have come up with a comprehensive framework to help companies and support them in their transformation journey. We are confident that the prioritization matrix will be a valuable tool to assist manufacturers in Singapore and around the world to not only accelerate the implementation of their Industry 4.0 roadmap, but also to extract the maximum value as they embark on this exciting journey. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cari suatu modelnya dulu ya. Model suatu framework ya, suatu framework untuk mengakses kematangan dari sekolah Bapak Ibu ya. Untuk menuju sekolah digital yaitu Industri 4.0 di bidang pendidikan. Kemudian Bapak Ibu coba pelajari dan cara mengisinya dan Bapak Ibu akan mendapatkan suatu insight dari framework tersebut atau suatu model tersebut untuk melihat gambaran tentang sekolah Bapak Ibu kondisinya seperti apa dan apa yang ingin dicapai ke depannya gitu. Jadi ini kayak bikin gap analisis, intinya mencari gap analisis ya Pak. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Pak izin Pak. Ya, silakan Pak Ruyat. Untuk template tadi bisa di-share Pak? Ya. Tapi itu untuk industri ya Pak, untuk manufacturing, jadi masih kurang cocok. Baik Pak. Tapi nanti saya share ke tadi yang PPT dan juga matriksnya tadi saya share ke Bapak Ibu. Ya. Berarti untuk education tidak harus 16. Nah, disesuaikan. Betul. Ya, education bukan pakai ini. Saya minta Bapak Ibu mencari model yang cocok, framework yang cocok. Baik. Tapi ini saya akan share untuk gambaran Bapak Ibu di manufacturing begini loh. Nah, kalau di pendidikan itu Bapak Ibu cari yang framework yang sejenis yang bisa diimplementasikan di dunia pendidikan. Baik, termasuk dimensinya juga yang di dalamnya betul, Pak ya. Betul. Tapi saya yakin yang atasnya ini sama nih. Proses, teknologi, dan organisasi. Cuman isinya beda pasti. Betul. Baik, terima kasih Pak Andri. Baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, tugasnya minggu depan adalah mencari model dan coba dipakai untuk mengakses sekolah Bapak Ibu, sehingga dari situ kita bisa tahu strategik yang harus diambil dari staf sekolah seperti apa. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya akhiri. Ya, silakan. Satu lagi Pak Andri. Ya Pak. Pari dulu. Oh, Pari dulu lah Pak. Silakan Pak. Pari dulu Pari. Mungkin pertanyaan saya ini ada di luar pelajaran nih Pak, di luar kuliah.
ini Pak tentang ujian kita Pak. Pernah melaksanakan ujian kita kan, ujian akhir semester. Apakah ujian akhir semester ini harus tatap muka gitu Pak? Karena kan saya dari luar kota biar bisa atur jadwal. Oh. Sebetulnya sih ujiannya ujung-ujungnya udah kebayang ya Bapak Ibu kalau saya cerita. Ujung-ujungnya kan Bapak Ibu membuat framework ini gitu loh. Sampai dengan teknologi arsitektur untuk sekolah Bapak Ibu nantinya kayak gitu. Jadi nggak perlu datang Pak. Jadi Bapak Ibu bikin frameworknya, bikin rencananya untuk sampai dengan teknologi arsitekturnya setelah Bapak Ibu tahu apa yang dibutuhkan di tempat Bapak Ibu ke depannya. Kayak gitu sih. Berarti jadi nggak perlu datang Pak. Oke Pak. Berarti gitu juga dengan mata kuliah lain Pak ya, kalau sesuai dengan Pak ya. Iya, betul Pak. Makasih Pak, itu aja. Sepertinya udah ada saya lihat di Aswaya pertanyaan UAS-nya Pak. Apakah itu juga Pak? Oh bukan itu yang tempat saya belum diupdate. Yang terlalu. Oh belum diupdate. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Pak Riyad ada tambahan Pak? Iya sedikit Pak. Saya juga di luar dari inti dari materi kita hari ini Pak. Jadi sebenarnya kita juga masih banyak kebingungan tentang tugas akhir nih Pak. Kita ada beberapa kan kemarin juga sudah informasi dari Bu Amel terkait tugas akhir kita ini kan memang dibebaskan antara jurnal, buku dan sebagainya Pak ya. Oh, syarat kelulusan ya Pak. Syarat kelulusan. Betul Pak. Ya. Betul Pak. Kami butuh pencerahan tentang ini Pak. Karena kami kita ini apakah arahannya apakah seperti apa dan kita masih belum ada klik gitu ya Pak. Ya, mohon penjelasannya Pak. Jadi untuk tugas sebagai syarat kelulusan itu kan biasanya kita membuat laporan penelitian dalam bentuk tesis ya Pak. Kalau S2. Ya kan? Tetapi di kami itu Bapak Ibu bisa mengganti syarat kelulusan untuk pengganti tesis itu bisa diganti dengan publikasi. Publikasinya itu ada berbagai macam, yaitu satu jurnal internasional terindeks Scopus, satu Scopus berapapun. Kemudian 2 jurnal nasional minimal Sinta 3 atau 2 international conference terindeks Scopus atau kombinasi dari 1 international conference ditambah dengan 1 jurnal nasional Sinta kayak gitu. Atau bikin buku Pak yang sudah dipublikasikan yang berhubungan dengan materi atau juga teknologi yang ada di sekolah. Sehingga untuk itu sebenarnya saya juga targetnya dari perkuliahan ini Bapak Ibu begitu sudah selesai bikin arsitektur untuk sekolah itu bisa dibuat jadi jurnal seperti itu Pak. Sehingga Bapak Ibu sekali mengayuh itu sebagai pengganti ujian akhir semester ini UAS untuk mata kuliah ini plus Bapak Ibu sudah dapat 1 syarat kelulusan kalau itu dipublish di jurnal nasional yang terindeks Sinta minimal Sinta 3. Kayak gitu Pak Ruyat. Baik Pak. Pak terkait tentang pembuatan buku nih Pak. Misalkan dengan latar belakang teman-teman yang berbeda, misalkan saya pasti kan ini arahannya tentang informatika ya Pak ya, pendidikan informatik gitu ya. Nah apakah arahnya harus ke sana atau disesuaikan dengan mengajarnya di sekolah atau seperti apa Pak? Jadi bikin bukunya itu tentang pemanfaatan teknologi di dalam sekolah Pak. Baik dalam pengajaran atau apa yang mempunyai suatu insight baru Pak ya. Berdasarkan pengalaman Bapak umpamanya Bapak bisa juga melakukan pemanfaatan AI di dalam kelas gitu, penggunaan IoT atau juga metaverse atau juga keamanan tentang keamanan security atau juga Bapak Ibu bisa membuat suatu
penelitian kecil di sekolah, di kelas Bapak Ibu tentang awareness daripada siswa-siswa di kelas tentang keamanan data pribadi, kayak gitu bisa tuh Pak. Baik. Sehingga begitu Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang kondisi daripada siswa Bapak Ibu, kan bisa melakukan suatu improvement, umpamanya adanya suatu sosialisasi, ada suatu teknologi yang Bapak Ibu implementasikan ke sekolah nantinya, kayak gitu Pak Ruyat. Baik. Kalau dari background pendidikan itu tidak berpengaruh ya Pak? Maksudnya? Kan misalkan gini, untuk informatika memang cenderung dengan yang latar belakang misalkan pendidikannya di informatika gitu. Nah, kalau saya sendiri kan bukan dari informatika khusus gitu ya Pak ya. Ya. Loh, di dalam ini lebih karena untuk pemanfaatan teknologi di pendidikan Pak. Jadi harusnya Bapak baik. Lebih ke arah bagaimana teknologi pendidikan, teknologi tersebut, teknologi IT ya, teknologi informatika, teknologi informasi ini bisa memberikan suatu manfaat yang manfaat bagi peserta didik gitu Pak, atau buat sekolah gitu Pak. Baik, jadi tidak masalah ya Bu? Oh ya, baik Pak. Di batch sebelumnya Bapak Ibu malah nggak ada yang backgroundnya IT Pak, guru-gurunya. Nah ya, apakah seperti itu sudah dipermasalahkan atau tidak sih Pak? Dipermasalahkan gimana Pak? Iya, artinya secara backgroundnya kan bukan dari IT dan sebagainya. Tapi Bapak materinya kan tentang IT kan? Iya betul. Jadi contohnya yang di batch sebelumnya itu dia bikin buku-buku Pak, bikin buku tentang pemanfaatan teknologi di kelas gitu Pak. Ada yang AI, ada yang satu case di mana mereka bikin IoT untuk di kelas atau keamanan di kelas dan sebagainya kayak gitu. Baik Pak, baik. Jadi lebih implemented ya Pak Ruyat? Ya. Baik Pak. Jadi kita nggak ngomong teori gitu. Ya baik. Sudah tangkap Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Andri atas ini. Ya, sama-sama Pak Ruyat. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti perkuliahan malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya harap Bapak Ibu sudah mendapatkan suatu model, suatu framework yang bisa digunakan untuk mengakses kesiapan atau kematangan dari sekolah Bapak Ibu dalam bertransformasi menjadi sekolah digital. Terima kasih dan selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andri. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat Pak Andri. Terima kasih.